Selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan pembahasan kimia. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan tabel periodik unsur. Nah, jadi kalau kita perhatikan teman-teman, tabel periodik unsur disusun sedemikian rupa dan bentuknya begitu indah seperti ini. Ada sininya, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, pertanyaan, kenapa tabel periodik ini tidak disusun aja rata semua? Kenapa ini harus dipisah lagi ke bawah? Nah, untuk memahami itu, kita akan membahas bagaimana tabel periodik ini disusun mulai dari unsur masih sedikit sampai unsur sudah sebanyak ini. Nah, pertama sekali teman-teman, tabel periodik itu hanya disusun berdasarkan logam dan non-logam karena unsur yang ditemukan baru sedikit. Nah, ini disusun berdasarkan sifat logam maupun sifat non-logam, dan ini diperkenalkan oleh ilmuwan dari Arab dan Persia yang pada saat itu belum menuliskan namanya teman-teman, jadi kita belum tahu siapa namanya. Lalu setelah berkembang dan ditemukan jumlah unsur semakin banyak, dan pada tahun 1789 Laurent Lavoisier mencatat bahwa sudah ada 16 unsur logam, 7 unsur non-logam, dan ada beberapa unsur yang sifatnya tidak sama dengan logam dan tidak sama dengan non-logam. Artinya dia dikatakan non-logam juga, dikatakan logam bukan, atau semi logam. Nah, oleh karena itu maka penggolongan unsur berdasarkan logam dan non-logam ini sudah tidak memungkinkan. Maka berikutnya si Johann Wolfgang de Brenner pada tahun 1829 mencoba menyusun unsur-unsur tersebut dengan berdasarkan sifatnya. Si Johann Wolfgang ini mencoba menyusun tabel periodik tadi atau unsur-unsur tadi dalam suatu tabel yang digolongkannya berdasarkan sifat, artinya yang sifatnya sama dikumpulkan. Yang sifatnya sama dikumpulkan. Nah, sehingga dia menemukan seperti ini. Kalau dikumpulkan unsur-unsur dengan sifat yang sama, nah misal satu kelompok yang sifatnya sama adalah LINAK, ini sifatnya sama, atau CASRBA, atau CLBR dan I, ini sifatnya semua sama, masing-masing kelompok. Ternyata pada saat itu dia mengumpulkan unsur-unsur dengan sifat yang sama, kebetulan ditemukannya setiap persamaan sifat itu unsurnya 3. Kebetulan ditemukannya setiap sifat yang sama unsurnya 3. Maka dia memperkenalkan tabel ini dengan triade. Triade, ya tadi kan disusun oleh de Brenner sehingga disebut triade de Brenner. Karena kebetulan unsur yang sifat yang sama setiap kelompok terdiri dari 3 unsur. Nah, lalu dia memperhatikan masanya masing-masing. Li itu 6,94, Na 22,99, K 39,10. Lalu kalau dijumlahkan 6,94 ditambah 39,10 dibagi 2 persis sama dengan ini. Nah, yang lain juga demikian. Jadi ketika dijumlahkan massa yang paling kecil dengan paling besar dibagi 2 atau dirata-ratakan, hasilnya adalah yang di tengah. Nah, yang lain juga demikian. Sehingga triade de Brenner mengatakan bahwa unsur-unsur yang sifat sama ini massa paling kecil dijumlahkan dengan massa paling besar, maka rata-ratanya itu adalah unsur yang di tengah. Rata-rata hasil jumlah
unsur dengan massa kecil dengan unsur massa besar adalah di tengah. Nah, inilah yang diperkenalkan oleh triade de Broglie. Tadi kenapa disebut triade? Karena kebetulan unsur-unsur yang sama setiap kelompok itu terdiri dari 3 unsur. Disebut triade. Nah, lalu hasil pengamatan lainnya bahwa hasil jumlah massa unsur paling kecil dengan massa paling besar jika dirata-ratakan itu adalah massa yang tengah. Lalu kemudian unsur semakin banyak, semakin bertambah. Lalu ada unsur yang sekelompok dengan sifat yang sama, bukan lagi 3. Yang sekelompok dengan sifat yang sama itu lebih dari 3. Lalu ada sifat yang baru yang ternyata tidak sampai dengan 3. Nah, berarti pengelompokan ini tidak sesuai lagi dengan ditemukannya unsur-unsur yang baru. Sehingga si Newlands mencoba menyusun bagaimana tabel periodik itu dan disusun berdasarkan kenaikan nomor massa relatif. Artinya dia mengurutkan semua unsur yang pada saat itu, yang ada pada saat itu, dari yang massanya paling kecil sampai massanya paling besar, diurutkan semua. Dan ketika diurutkan semuanya, ternyata ada hal yang aneh dari pengamatannya. Ternyata sifat yang sama tadi yang ditemukan oleh si de Broglie terjadi pengulangan pada unsur ke-8. Contoh pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8. Nah, unsur pertama itu sifatnya sama dengan unsur ke-8. Ini saya umpamakan warnanya sama. Lalu unsur kedua itu sama dengan unsur ke-9. Ini saya umpamakan juga dengan warna yang sama. Ini sifatnya sama. Sehingga si Newlands mengatakan atau membuat suatu tabel bahwa unsur-unsur setiap unsur ke-8 itu akan memiliki sifat yang sama dengan unsur pertama yang disebut dengan oktav. Lalu dia menyusun, maka unsur yang sama itu sifatnya disusun. Nah, berarti diurutkan ke sini. Berarti yang kedua disusun, dimasukkan ke sini. Demikian dan seterusnya. Sehingga ditemukanlah tabelnya oktav Newlands pada saat itu seperti ini. Jadi unsur pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, ke-8 itu yang ini. Sifatnya sama dengan H. Ke-9, ke-10, ke-11 dan seterusnya. Nah, ini susunan atau tabel periodik yang disusun oleh si Newlands. Nah, lalu dengan berkembangnya teknologi lagi ditemukan beberapa unsur, semakin banyak unsur. Maka ada yang massanya tidak sesuai dengan urutan ini. Artinya ketika massanya diurutkan sampai ke unsur seterusnya sampai banyak, ternyata mungkin unsur ke-9 tidak sama lagi dengan yang kedua. Dengan ditemukannya unsur-unsur baru dengan massa-massa yang baru, maka urutan ini tidak sesuai lagi dengan pernyataan si Newlands bahwa setiap unsur ke-8 sifatnya sama dengan unsur pertama. Maka disusun kembali tabel periodik ini oleh si Mendeleev, dan tabel periodik ini dia mulai menyusun berdasarkan sifat-sifat dan nomor tadi yang sebelum-sebelumnya selalu menggunakan sifat atau massa aja atau sifat, nah seperti itu. Nah, lalu Mendeleev menggabungkan keduanya, disusun berdasarkan sifat-sifat dan nomor massa. Nah, setelah disusun, di mana nomor massa itu merupakan fungsi dari di mana sifat-sifat itu merupakan fungsi dari nomor massa. Nah, sifat-sifat itu merupakan fungsi dari nomor massa.
diurutkan nomor masanya ke kanan, lalu yang sifatnya yang sama ke bawah. Nah, kelebihannya si Mendeley ini ketika diurutkan berdasarkan nomor massa lalu sifat yang sama ke bawah secara periodik, nah dia bisa menentukan kotak-kotak yang kosong. Artinya dia bisa meramalkan bahwa pada suatu saat di sini akan ditemukan unsur dengan massa kira-kira segini atau dengan sifat seperti ini. Sehingga dia menyediakan tempat kosong untuk unsur-unsur yang nanti yang belum ditemukan itu. Dan dia meramalkan ini pasti ada sesuai dengan tabel yang dia susun. Nah, lalu berkembang ternyata benar. Setelah ditemukan maka ada unsur baru, misalnya di bawah CS ada FR dan seterusnya. Namun setelah bertambah unsur dan sangat banyak, ternyata bahwa nomor massa itu tidak selalu berurutan dengan sifat yang sama. Artinya massanya bisa jadi massa di sini lebih kecil dibanding dengan massa ini, tapi sifatnya sama. Artinya ini sifatnya sama dengan C. Nah bisa jadi ada unsur yang ternyata ini massanya lebih kecil dibanding ini. Harusnya kan semakin ke sana semakin besar. Maka dengan ditemukannya hal tersebut, disusunlah tabel periodik modern oleh Henry Moseley. Dan dia menyusun bukan lagi berdasarkan nomor massa, tapi berdasarkan nomor atom atau jumlah proton. Nah, dia menyusun bahwa nomor atom itu disusun merupakan fungsi untuk sifat-sifatnya, sehingga terjadilah seperti ini. Sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atom, bukan lagi dari nomor massa. Artinya di nomor atomnya, nah yang sifatnya sama dibuat ke bawah semua. Nomor atom 3, 4 dan seterusnya. Maka terjadilah tabel periodik yang kita gunakan sampai sekarang. Inilah asal usulnya bagaimana tabel periodik ini bisa disusun. Dan kalau kita mau tahu, ini golongan 1A ini disebut golongan alkali, ini golongan 2A atau golongan alkali tanah, yang ini golongan transisi, ini golongan 3A atau golongan boron, golongan 4A atau karbon, golongan 5A atau nitrogen, golongan 6A atau golongan oksigen, ini golongan halogen A, lalu ini golongan 8A atau gas mulia, yang ini namanya transisi dalam, yang ini golongan lantanida, ini golongan fluida. Kenapa disebut transisi dalam? Ini merupakan sambungan dari ini. Jadi kalau kita perhatikan nomor atomnya nanti dia berasal dari sini. Nah, ini dia perkembangan dari tabel periodik unsur. Nah, ada juga yang membuat tadi seperti yang saya katakan golongan 1A, 2A, transisi atau 3B sampai seterusnya, 3A sampai seterusnya. Ada juga mengatakan seperti ini golongan 1, golongan 2. Ini namanya tabel periodik panjang. Jadi disebutnya langsung golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai golongan 18. Nah, demikian teman-teman untuk pemahaman terhadap perkembangan tabel periodik. Sampai di sini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam pembelajaran tabel periodik. Terima kasih. Jangan lupa